Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian, semuanya dimanapun engkau berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan dunia serta keberkahan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya alam dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan para malaikat-malaikat, dan Allah menciptakan bangsa iblis, dan Allah pun menciptakan Nabi Allah Adam. Wahai saudaraku, dan dari mulai Nabi Adam sampai seluruh nabi-nabi, maka terlahirlah, yaitu yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita harus mampu memahami tentang semuanya, wahai saudaraku, tentang makna kehidupan yang sejati dan yang sebenarnya, wahai saudaraku. Dan dari semua ini banyak berjuta-juta, bahkan tak terhitung, yaitu sebuah riwayat-riwayat dari terciptanya dan diciptakannya alam dunia, serta diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, dan yang terakhir yaitu diciptakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari semua itu, yang terakhir Allah menitip beratkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi setelah diciptakan dan dilahirkannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyuruh kepada seluruh alam yang ada di muka bumi pada saat itu, maka Allah memerintahkan, patuhlah kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ia, dan dia adalah sebuah contoh yang sangat hebat, contoh yang sangat bagus, dan contoh yang sangat sempurna, wahai saudaraku. Akan tetapi banyak manusia-manusia setelah Allah menciptakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara manusia-manusia yang masih yaitu menyembah dan mengikuti
nabi-nabi yang sebelum dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya manusia ini adalah sebuah tanda dan ciri bahwa sesungguhnya dirinya tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang selalu mengikuti dan yang selalu melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, wahai saudaraku. Maka disinilah kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Dan kita harus mengetahui tentang segalanya, wahai saudaraku. Di mana di dalam kehidupan alam dunia yang sekarang kita hinggapi ini, wahai saudaraku, itu ada 3 faktor, wahai saudaraku. Dan ketentuannya adalah yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai saudaraku. Yaitu kita berpatokan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, suatu kitab yang sangat sempurna dan yang menyempurnakan dari seluruh kitab-kitab yang ada, wahai saudaraku, yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabinya, wahai saudaraku. Maka di dalam kehidupan manusia yang ada di muka bumi yang beriman serta menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jelas berlandaskan kitab suci Al-Quranul Karim. Akan tetapi kita harus mengetahui tentang segalanya, wahai saudaraku. Dari semua perjalanan-perjalanan alam, wahai saudaraku. Yang pertama, di mana belum diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salam, maka hukum-hukum Allah itu masih ada. Dan kehidupan-kehidupan manusia itu ada, wahai saudaraku. Dan tata cara manusia-manusia yang belum dilahirkannya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia-manusia yang menempuh kehidupan yaitu dengan cara-caranya, wahai saudaraku. Dan semua caranya itu adalah sama, titipan dari Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku. Dan ini adalah satu, wahai saudaraku, otomatis pada zaman diturunkannya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adat istiadat dan semua perjalanan manusia-manusia sebelumnya itu sudah ada, wahai saudaraku. Yang kedua, di mana Allah menciptakan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menitip pesan kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kebaikan dan keburukan, yaitu yang berlandaskan kitab suci Al-Quranul Karim yang diturunkan kepadanya, wahai saudaraku. Itu yang kedua, wahai saudaraku. Dan yang ketiga adalah setelah meninggalnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diteruskannya oleh generasi-generasinya, yaitu para aulia-aulia Allah yang ada di muka bumi, wahai saudaraku. Dan ini adalah poin yang ketiga, wahai saudaraku.
Lalu di sini kita membahas tentang mana yang sesungguhnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang di dalam mengarungi kehidupan pada saat ini, wahai saudaraku, yaitu pada masa akhir zaman, wahai saudaraku. Karena yang disebut akhir zaman itu adalah sepeninggalnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut akhir zaman, wahai saudaraku. Maka yang diceritakan oleh kita saat ini adalah pada saat sekarang, wahai saudaraku, di mana manusia dan kehidupan manusia setelah meninggalnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudaraku. Jadi yang pada intinya dari seluruh perjalanan Nabi Allah Adam alaihi salam ada suatu cerita dan suatu hukum dan suatu ilmu yang itu pun diperbolehkan oleh kitab suci Al-Quranul Karim dan oleh yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun dilahirkan, maka dia membuat yaitu aturan-aturan yang berdasarkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai saudaraku. Dan di situ ada yang boleh dan ada yang tak boleh, wahai saudaraku. Yang ketiga, hukum dan peraturan di mana yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tiada, wahai saudaraku, seperti saat ini, wahai saudaraku. Pada zaman saat ini, wahai saudaraku, jika diri kita akan melaksanakan sebuah perbuatan, sekalipun pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada, akan tetapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan ini tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pun dibolehkan oleh hukum-hukum yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudaraku. Dan ini ada kaitannya, wahai saudaraku, tentang antara bid'ah dan bid'ah. Seperti itu, wahai saudaraku. Jadi pada intinya, sekalipun diri kita melaksanakan sesuatu yang memang tidak ada pada zaman Nabi, akan tetapi sikap itu, perbuatan itu bagus, menimbulkan manfaat yang baik, bahwa sesungguhnya itu diperbolehkan dan diridhoi oleh yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudaraku. Dan ini adalah tata cara diri kita memahami tentang kehidupan, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya ilmu itu adalah ada ilmu yang dohir dan ada ilmu yang batin, wahai saudaraku. Seperti apa sih sebetulnya contoh ilmu yang batin? Ilmu yang batin itu adalah sebuah karya yang terlahir dari akal manusia. Seperti itu, wahai saudaraku. Seperti halnya manusia membuat pesawat terbang,
Seperti halnya manusia membuat motor ataupun segalanya, wahai saudaraku. Seperti itu. Yang berkarya di bidang kitab-kitab, yang berkarya di bidang hukum-hukum, itu adalah semuanya terlahir dari akal goriji manusia yang sangat tinggi, wahai saudaraku. Dan itu tidak pernah ada di dalam kehidupan dan pada zaman yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah dan tidak melarang kepada orang-orang yang membuat kapal terbang, yang membuat motor-motor, yang membuat mobil-mobil. Seperti itulah, wahai saudaraku semuanya. Hal ini kuceritakan tentang semuanya kepada kalian semua, wahai saudaraku. Begitupun tentang di dalam dunia pengobatan-pengobatan. Inilah sesungguhnya yang harus kita memahami tentang semuanya, wahai saudaraku. Tentang mantra-mantra, tentang doa-doa. Seperti ini pun sama. Ada yang memakai doa pada zaman dulu, pada zaman yang mulia Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Jika memang itu bagus, maka pakailah. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan jika ada mantra ataupun doa yang setelah hilangnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad, yaitu kembali ke rahmatullah, ada mantra-mantra, doa-doa, akan tetapi doa-doa itu adalah bagus, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bagus pula, wahai saudaraku. Maka di sini kita harus memahami tentang semuanya, wahai saudaraku. Tentang di dalam dunia pengobatan-pengobatan pun sama. Maka janganlah sekali-kali diri kita mencaci dan memaki tentang dunia-dunia pengobatan, wahai saudaraku. Apalagi seandainya diri kita tidak mendalaminya tentang hal itu, wahai saudaraku. Janganlah sekali-kali diri kita salah menafsirkan tentang semuanya, wahai saudaraku. Karena keilmuan Allah itu sungguh sangat luar biasa, wahai saudaraku. Ada ilmu batin dan ada ilmu zahir, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai semua saudaraku. Janganlah sekali-kali diri kita mengklaim bahwa itu salah, ini salah, itu salah. Tata cara meruqyah salah, tata cara pengobatan pun salah, ini salah, itu salah. Sejauh mana diri kalian mengkaji tentang keilmuan? Sejauh mana diri kalian tentang mengkaji ilmu kebatinan, wahai saudaraku? Apalagi jika diri kalian bukan ahli-ahli peruqyah, bukan ahli-ahli di bidang pengobatan. Sesungguhnya diri kalian tidak tahu tentang letak semuanya, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua ini ada hikmah untuk kita semua, wahai saudaraku, untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan jika ada kata-kata yang baik dari pribadi saya, sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kata-kata yang salah yang keluar dari kata-kata saya, dari ucapan saya, sesungguhnya itu adalah dari saya pribadi, wahai saudaraku. Semoga diri kalian semuanya mampu untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya sang pengembara usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.